ketika orang bicara tentang 3 periode, saya termasuk orang yang ketawa gitu ya. Pengertian ketawa ini adalah kok nekat ngomong seperti ini dan sesuatu yang tidak mungkin. Mereka akan mengendorse calon boneka ya. Jadi calon yang mereka akan jagokan, mereka akan menangkan dalam kontestasi Pilpres 2024 seandainya skenario 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu memang totally gagal. Jadi hati-hati dengan perbincangan 3 periode dan kemungkinan dekret ini, karena bukan tidak mungkin itu terjadi. Ya, terima kasih Cak Slamet ya, Ustaz Slamet dan juga Bro Hosinuddin dan Victor ya. Jadi ada 2 tema besar ya, soal KUHP dan soal penundaan pemilu atau 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Awal-awal ketika orang bicara tentang 3 periode, saya termasuk orang yang ketawa gitu ya. Pengertian ketawa ini adalah kok nekat ngomong seperti ini dan sesuatu yang tidak mungkin. Dan kemudian itu dikonfirmasi oleh, kalau pakai istilah Hosinuddin, saudara Jokowi, kan pakai saudara dia di Presiden Jokowi ya, bahwa mereka yang ngomong 3 periode itu dengan 3 skenario. 1, ingin mencari muka padahal dia sudah punya muka ya kan. 2, ingin menampar muka, dan 3, ingin menjerumuskan. Saya mendengar pernyataan itu makin yakin bahwa mereka yang ngomong tentang 3 periode itu hanyalah omongan-omongan yang pengen terus menjabat karena merasa nikmat berada di jabatan di sekitar kekuasaan dan tidak pengen kekuasaan puncaknya berganti. Tapi saya tidak berpikir bahwa istana sendiri berpikir demikian. Itu pertama. Tapi belakangan juga berdasarkan informasi yang saya dengar, misalnya tentu informasi yang tidak bisa saya sampaikan dari siapa misalnya, saya baru sadar ternyata ini soal yang serius bagi istana, bahwa keinginan untuk menjabat 3 periode itu memang ada dan diupayakan. Jadi kalau misalnya sebelumnya ada yang ngomong tentang 3 periode, waktu itu kalau tidak salah Muhaimin Iskandar, Zulkifli Hasan, Erlangga Hartarto misalnya, termasuk Menteri Bahlil misalnya yang selalu semangat bicara mengenai 3 periode, perpanjangan jabatan dan lain sebagainya, saya tidak melihat itu sekedar spontanitas. Tapi saya melihat itu adalah by design ya, untuk testing the water. Dan rupanya, unfortunately, testing the water itu gagal kira-kira 6 bulan yang lalu, karena justru penolakan dari the ruling party sendiri, yaitu PDIP. Jadi justru PDIP sendiri yang menolak keras untuk perpanjangan masa jabatan. Nah ini sewaktu itu saya bertanya, big question. Sempat saya mengundang Masinton misalnya di podcast saya, dan dia sangat mengkritik terutama Luhut Binsar Panjaitan yang bicara tentang big data, walaupun konteksnya pada waktu itu bukan 3 periode, tetapi mengenai perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu, kan konsekuensinya perpanjangan masa jabatan. Gagal, 6 bulan berhenti, tapi tiba-tiba muncul lagi, ya kan? Muncul lagi narasi untuk paling tidak yang lebih menguat adalah perpanjangan masa jabatan. Sebenarnya 3 periode, perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu itu kalau dalam bahasa Masinton itu adalah termasuk paket dari oligarki. Ya, oligarki dengan siapa? Oligarki yang berada di sekitar atau seputar kekuasaan istana. Kalau mereka gagal dengan skenario 3 periode, mereka mundur dengan skenario penundaan pemilu yang artinya konsekuensinya perpanjangan masa jabatan. Kalau itu juga gagal ya, maka mereka mengatakan seperti dikatakan Masinton, saya mengutip saja dari Masinton Pasaribu, mereka akan mengendorse calon boneka ya. Jadi calon yang mereka akan jagokan, mereka akan menangkan dalam kontestasi Pilpres 2024 seandainya skenario 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu memang
totally gagal. Jadi kawan-kawan semua dan siapapun pendengar ya, termasuk sobat era sekalian, jangan dikira bahwa perbincangan 3 periode itu sama sekali harus ditutup. Saya berpandangan agak berbeda sedikit. Menurut saya kita tetap harus hati-hati. Apalagi kalau kita kaitkan dengan wacana yang dilontarkan Ketua DPD, Lanyala Mataliti. Kita tahu bahwa Lanyala Mataliti sebelumnya sangat getol mengkritik istana dan dekat dengan civil society. Tapi begitu dia mengatakan soal kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan dekret presiden dan kemudian memberikan kesempatan perpanjangan masa jabatan kepada Presiden Jokowi dalam rangka untuk melakukan amandemen konstitusi, maka dari sana saya lihat bahwa itu merupakan pintu masuk yang mungkin baru. Jadi kalau seandainya kita kembali kepada kondisi 5 Juli 59 tahun 59, pada waktu itu Bung Karno walaupun dia presiden, dia tidak puas karena hanya menjadi rubber stamp, stempel karet, karena dia hanya menjadi kepala negara tapi tidak kepala pemerintahan karena sistem kita parlementer. Dia hanya menjadi tukang mengesahkan, padahal dia ingin memerintah dalam pengertian yang real. Nah, tentara yang membisiki dia dalam banyak kajian, Adnan Budi Nasution, misalnya termasuk Mahfud MD, kalau tidak salah juga menyinggung Harold Crouch, terutama militer dan politik di Indonesia, itu kemudian Bung Karno dan Angkatan Darat bekerja sama. Angkatan Darat melihat ada peluang untuk masuk dalam politik melalui utusan golongan di MPR, sementara Bung Karno bosan hanya menjadi kepala negara. Maka keluarlah dekret 5 Juli 59 yang segera didukung oleh tentara. Apakah bisa terjadi hal seperti ini? Sangat mungkin. Tiba-tiba nanti akhir 2023 keluar dekret presiden. Jangan lupa, dekret presiden itu sudah 2 kali keluar, paling tidak. 5 Juli 59 dan juga dekret yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Juga. Tetapi 2001 tetapi gagal. Karena dekret itu kan sifatnya extraordinary. Itu ekstra konstitusional yang penilaiannya post factum. Kalau didukung dia menjadi legal new order, tapi kalau tidak didukung maka dia akan menjadi pasal-pasal makar atau hal-hal yang bisa menjatuhkan seorang presiden. Tapi persoalannya kan ini di akhir masa jabatan. Artinya tidak terlalu punya resiko besar, kalaupun harus kehilangan jabatan ya 1 tahun saja. Jadi hati-hati dengan ini dan perhatikan pula dinamika misalnya pemilihan pimpinan TNI. Memang saat ini yang menjabat adalah Angkatan Laut yang biasanya less politik dibandingkan Angkatan Darat dalam sejarah politik Indonesia. Tapi kita tidak tahu tiba-tiba ada pergantian di tengah jalan dengan alasan barangkali agar memberikan kesempatan sebelum pensiun, lalu tiba-tiba muncul keinginan untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 di mana hampir sebagian besar TNI setuju dan juga purnawirawan setuju, dan itu menjadi celah bagi kekuasaan untuk juga periode, untuk 3 periode bahkan lebih. Rocky Gerung misalnya mengatakan mudah. Kalau mengubah konstitusi cukup 3-4 triliun saja bisa mengubah konstitusi untuk 3 periode jabatan. Tapi kalau kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, maka 3-4 triliun itu bisa terpilih kembali sebagai presiden dan wakil presiden. Paling tidak sebagai presiden. Kenapa begitu? Karena ya asumsinya anggota MPR kira-kira 700. Kalau yang kita butuhkan 400 saja agar mayoritas kan untuk pemilihan, maka 400 dibagi masing-masing 10 miliar per anggota yang diinginkan, kira-kira begitu. Maka itu cukup 4 triliun kira-kira. 4 triliun sudah bisa berkuasa kembali dan itu very cheap, sangat murah dan sangat mudah. Jadi hati-hati dengan perbincangan 3 periode dan kemungkinan dekret ini, karena bukan tidak mungkin itu terjadi. Dan kalau itu terjadi, yang mampu menolaknya hanya gelombang rakyat. Kalau suprastruktur politik seperti MPR, DPR, DPD, saya kira tidak akan mampu menolak kalau seandainya mereka di-capture by the state, ya, di-capture oleh istana. Jadi kalau mereka dibajak semua oleh istana, mereka tidak akan bisa bersuara apa-apa. Maka andalannya hanya gelombang rakyat, bukan gelora ya, tapi civil society ya, civil society, the wave of civil society yang bisa kemudian menghalangi itu terjadi dan kemudian diakui sebagai legal new order. Jadi itu yang saya ingin tekankan agar kita sama-sama waspada melihat dinamika politik yang terjadi. Ada 4 alasan kenapa Presiden Jokowi penting
untuk menjabat lebih dari periode yang ditentukan konstitusi, yaitu 2 periode. Dia pengen ketiga, keempat, dan mungkin jangan-jangan bahkan seterusnya. Saya menganalisis 4 alasan. Satu, mungkin terkait dengan proyek-proyek infrastruktur yang belum selesai. Dan dia ingin memastikan itu selesai di tangannya atau di tangan rezim yang dia bangun. Seperti IKN, kereta cepat, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu transaksi apa yang sudah dilakukan, tetapi tentu istana berkepentingan proyek itu jalan terus. Kira-kira begitu, karena ini adalah proyek dengan nilai fantastis, triliunan atau ratusan triliun bahkan. Itu satu. Yang kedua, saya menengarai juga soal yang terkait dengan katakanlah kemungkinan soal dinasti politik. Presiden Jokowi berpikir bahwa kalau dia tidak ada lagi, bagaimana dengan nasib-nasib putra dan menantunya, ya, dengan dinasti politiknya. Kemarin kita tahu Bobi Nasution, Kaisang mudah memenangkan pertarungan karena lawannya cuma dibuat satu. Kira-kira begitu. Di Solo skenarionya sangat mulus, yaitu semua partai politik diborong dan partai politik tersisa tidak mampu mengajukan calon seperti PKS. Tetapi skenario itu tidak terlalu mulus di Medan karena ternyata masih ada partai politik tersisa untuk bisa mengajukan pasangan calon. Tapi tetap kalah partai-partai yang mendukung secara hampir mutlak baik Kaisang maupun Bobi Nasution. Jadi ada persoalan dengan dinasti politik ini. Jangan lupa nanti ada pemilihan kepala daerah secara langsung ketika Presiden Jokowi tidak lagi berkuasa seandainya cukup 2 periode. Dan itu akan sangat mempengaruhi hasil pemilihan umum. Tidak ada jaminan bahwa seorang Kaisang akan dicalonkan oleh PDIP ketika, dan juga Bobi Nasution dicalonkan ketika Presiden Jokowi tidak lagi berkuasa. Ini yang perlu kita pahami. Walaupun saya juga mencatat karena nominasi itu dilakukan ketika Presiden Jokowi masih berkuasa. Jadi ada rentang waktu begitu. Pemilihannya itu pada saat tidak berkuasa lagi, seandainya mulus tetap 2 periode, tetapi ingat nominasinya kira-kira 2 bulan sebelumnya ketika Presiden tetap berkuasa. Jadi ini waktu yang sangat krusial bagi dinasti politik. Nah, alasan ketiga, saya melihat kekhawatiran soal pelanggaran HAM. Paling tidak kalau kita bicara pelanggaran HAM itu ada crime by omission, ada crime by commission. Jadi ada kejahatan karena melakukannya atau kejahatan karena pembiaran. Kasus-kasus seperti KM50 seandainya dianggap ada pengabaian oleh negara, bahkan misalnya negara dianggap terlibat, misalnya negara itu penguasa, maka tentu akan ditagih oleh gelombang baru tersebut seandainya rezim berganti. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, bukan tidak mungkin potensi untuk KKN pun digugat. Bagaimana Rizal Ramli misalnya dengan belak-belakan mengatakan soal putra presiden yang berkuasa selama 7 tahun, ya sekarang 8 tahun, itu sudah memiliki 60 perusahaan misalnya. Very convincing. Memulai usaha ketika menjadi anak presiden. Misalnya. Itu juga punya potensi untuk disapu oleh gelombang baru seandainya terjadi perubahan rezim. Jadi ada 4 alasan yang menurut saya justified. Kenapa kemudian pemerintah akhirnya terpaksa ingin bicara mengenai bagaimana kekuasaan itu dilanjutkan, diperpanjang agar ada persiapan yang lebih baik sebagai protection. Ya kan? Itu satu hal. Tapi saya ingin memberikan jalan keluarnya ya, jalan keluarnya. Biarkan saya tidak membahas soal KUHP dulu, biar waktunya cukup untuk yang lain aja ya. Jalan keluar, memang begini. Saya membayangkan ya, misalnya bisa nggak kita mengajukan proposal kepada Presiden Jokowi, mikul dhuwur mendem jero, ya kan? Seperti orang Jawa bilang. Ya sudahlah, yang lalu biarlah berlalu, kira-kira begitu. Tetapi harus punya konsesi ke depannya apa? Saya misalnya mengajukan satu proposal agar pemerintah melaksanakan pemilu secara jujur dan adil. Walaupun saya lihat sudah agak susah karena partai umat itu sudah dibatalkan dengan aroma politik. Tapi kan masih ada Bawaslu nantinya. Oke. Misalnya, barternya adalah pemilu yang jujur dan adil, dan kemudian quote-unquote Presiden Jokowi tidak akan disentuh oleh kekuasaan yang baru, apakah itu cukup bisa meyakinkan Presiden agar dia tidak lagi bermimpi tentang 3 periode, perpanjangan masa jabatan, tetapi betul-betul melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Maksudnya apa? Pemilu yang jujur dan adil itu adalah dengan berbagai syarat yang akan saya sebutkan seperti ini. 1, pemilu yang jujur dan adil. Asumsinya
Asumsinya, mereka yang berada di luar lingkar kekuasaan, yang katakanlah beroposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, ini kan sedang memikirkan satu titik krusial bahwa mereka hanya bisa menang kalau pemilunya itu jujur dan adil. Jadi kalau pemilunya jujur dan adil, baru mereka bisa menang. Bayangkan. Itu padahal syarat sangat minimum dalam sebuah kontestasi demokrasi. Pemilu ya harus jujur dan adil. Tapi di Indonesia menjadi barang yang mahal. Bisa nggak Presiden menjamin itu bahwa saya akan menyelenggarakan pemilu secara jujur dan adil dengan syarat sebagai berikut. Satu, keluarkan Perpu yang menghapus presidensial threshold. Orang kita berdebat mengenai presidensial threshold seolah-olah barang yang begitu sulit. Tahu-tahunya Presiden Jokowi keluarkan Perpu pemilu. Artinya itu barang yang bukan sulit, ya kan? Tinggal dia keluarkan satu pasal bahwa semua partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden, maka pemilihan presiden menjadi lebih demokratis. Saya katakan lebih demokratis dari sebelumnya. Artinya minimal kalau posisinya saat ini ada 17 partai politik yang punya potensi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Jadi nggak perlu lagi bolak-balik koalisi, kemudian elit-elit politik bolak-balik nggak karuan. Sehingga seolah-olah habis waktu ini hanya untuk memperhatikan apa pembicaraan antara Demokrat dengan PKS dengan Nasdem, apa yang ingin dilakukan oleh Megawati, apa pula yang mau dilakukan KIB dan lain sebagainya. Karena slot untuk menjadi calon presiden itu ada 17, walaupun saya tidak yakin dipakai semua. Sehingga kita bisa mengharapkan semua calon presiden yang disebut itu bisa nyalon. Tinggal mereka melamar ke partai politik yang ada dari 17 partai politik itu. Fair pemilu kita, ya kan? Muldoko mau nyalon silakan, Muhaimin ribut-ribut selalu pengen menjadi calon silakan, dan kalau kita bicara dengan slot wakil presiden ada 34 presiden dan wakil presiden. Nah, ini menunjukkan bahwa pemilu kita akan jauh lebih demokratis. Itu satu syarat. Syarat yang kedua adalah pemerintah tidak mengendorse satu calon pun untuk dimenangkan. Jadi pemerintah betul-betul bertindak netral terhadap semua kontestan, baik dalam pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif. Karena tujuannya adalah kita ingin transisi, mengakhiri masa jabatan Presiden Jokowi dengan win-win solution. Jadi betul-betul dia menjamin akan netral dan betul-betul menjamin bahwa pemilu itu jujur dan adil. Apa indikasinya? Tuh, indikasinya melarang para menteri menggunakan fasilitas publik saat ini untuk memperbesar kemenangannya. Misalnya yang dilakukan oleh Menteri BUMN misalnya yang dengan terang-terangan berkampanye di semua stasiun kereta api, airport, dan lain sebagainya. Jadi tidak menggunakan yang namanya state facilities, state financial resources, dan yang lebih penting juga adalah tidak menggunakan state apparatus, baik itu birokrasi sipil maupun birokrasi militer. Baik itu TNI, Polri maupun BIN dan lain sebagainya yang dikeluhkan oleh tim selain incumbent pada Pilpres 2019 yang lalu di Mahkamah Konstitusi. Jadi dengan jaminan dua itu, netral dan mencabut ketentuan presidensial threshold, kita berharap bahwa pemilu kita adalah pemilu yang paling bermartabat selama era Indonesia merdeka. Baik dibandingkan dengan Orde Lama tahun 55, Orde Baru maupun Orde Reformasi yang sudah kita lalui. Apakah itu akan bisa terrealisasi? Ya kita lihat saja. Paling tidak saya mengajukan proposal seperti ini. Nah, sebagai jaminannya adalah harus ada gentleman agreement dengan Presiden Jokowi untuk mikul dua mendem jero tadi. Tapi khusus hanya untuk presiden saja dan keluarganya. Tapi yang lainnya yang nggak boleh. Nah, tentu ini bukan sebuah hal yang ideal tentunya, tetapi kadang-kadang untuk menyelamatkan demokrasi, kita perlu bernegosiasi. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya harus menjawabnya dengan hati-hati pada titik ini ya. Karena kalau kita jawab berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku hari ini, jawabannya tentu tidak bisa seperti Husainuddin. Itu kan kita bicara tentang itu tapi kan hak konstitusional hak konstitusional ya. Ya, tapi lompatannya kan lompat banget tuh. Ibarat kopro tuh lompat kemana-mana. Tapi kita kan berusaha dari serpihan yang ada ini, katakanlah kita berusaha menyusun sebuah skenario yang paling mungkin dilaksanakan saat ini. Dimana ketika kita menyusun sebuah skenario itu, maka pertama dia harus workable, realistis, ya kan? Yang kedua, karena dia realistis pasti dapat dilaksanakan dan kemudian dia menjadi titik temu dari kepentingan orang-orang yang saat ini berkontestasi. Dan tidak pernah akan ada yang namanya kepentingan rakyat banyak, itu kan cuma bullshitnya saja. Yang ada kan kepentingan elit yang mewakili
mewakili kelompok yang mana? Mungkin elit istana, elit partai, elit society, kan begitu. Jadi mereka lah yang akan berbicara, elit militer dan lain sebagainya. Nah, kalau kita misalnya kembali pada skenario, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini sebuah hal yang tampaknya menarik. Pasti disukai oleh beberapa kelompok. Saya mendengarai misalnya ada 3 kelompok di society yang saat ini berkontestasi soal ide konstitusi. Satu yang ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 versi 5 Juli 59, yaitu yang mereka sebut dengan teks atau naskah asli. Yang kedua, kelompok yang ingin ya udah konstitusi yang ini aja dipakai tanpa amandemen lagi. Toh kita baru melakukan amandemen, belum sampai 25 tahun. Versi yang ketiga adalah versi penyempurnaan lanjutan. Seperti yang dikatakan Pak Jimli, bahwa tahun 2024 nanti konstitusi kita hasil perubahan ini akan berusia 25 tahun dan kita butuh evaluasi. Karena itu ada perubahan lanjutan. Dari sana saja, kalau kita cuma mengambil satu tema kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat sudah terpecah dalam pro dan kontra. Belum lagi kalau kita yakini ada kepentingan yang mengiringinya. Kepentingan ABRI atau TNI sekarang, jelas dia melihat bahwa di Undang-Undang Dasar 1945 lah mereka bisa ikut kembali cawe-cawe dalam politik. Saya mengatakan ini berbahaya cara berpikir demikian. Karena mereka selalu ingin ikut dalam politik karena mereka merasa bahwa mereka berhak juga menjaga NKRI. Padahal menjaga NKRI kan tidak harus masuk MPR DPR. Menjaga NKRI itu justru mereka berada di garda terdepan, bukan di ibu kota, tapi di batas-batas terluar wilayah kita. Itulah menjaga NKRI. Sepanjang cuma sekedar pertengkaran politik sipil itu nggak berbahaya. Yang berbahaya itu tiba-tiba Laut Cina Selatan, Laut Natuna, Kepulauan Natuna diambil, gitu kan? Pulau Sebatik diambil, gitu. Kemudian daerah-daerah perbatasan kita tiba-tiba tergerus, ikan-ikan kita diambil. Itu yang paling berbahaya, yang harusnya tugas utama dari TNI untuk menjaga integritas dan kedaulatan wilayah kita ketimbang ikut bermain dalam politik Jakarta. Yang kedua, bahwa TNI itu bukan golongan. Tidak bisa TNI itu dianggap golongan, termasuk Polri. Mereka adalah alat negara. Jadi jangan mengkerdilkan diri menjadikan TNI dan Polri sebagai golongan. Mereka adalah alat negara yang harusnya beyond dari golongan, mengatasi golongan. Jadi mereka belongs to rakyat Indonesia, belongs to Indonesian citizens, bukan belongs to a group in society, kelompok tertentu di dalam masyarakat. Karena itu, kalau misalnya ide kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 disertai keinginan tentara masuk politik lagi, kita harus tolak ide seperti itu menurut saya. Berbahaya bagi demokrasi. Nah, apalagi misalnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan imajinasi istana ingin bisa menjabat lagi karena tidak ada pembatasan masa jabatan di dalam kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 itu. Lanyala ngomong begini, nanti kita amandemen katanya. Kembali dulu, nanti amandemen. Loh, siapa yang bisa menjamin amandemen akan dilaksanakan oleh MPR hasil dari dekret itu? Misalnya dekret, ya kan? Kan ada jaminan. Ketika mereka mengatakan kami sudah cukup, nggak perlu lagi perubahan, maka yang terjadi adalah akhirnya kita terjebak dalam trap kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Ternyata bangunan sistem politik yang kita inginkan itu hanya satu saja yang barangkali mudah dan murah, yaitu pemilihan presiden melalui MPR. Tapi sistem politik kita akan dengan mudah kembali otoritarianisme lagi karena kekuasaan eksekutif akan dengan mudah menguasai MPR seperti pada era Orde Baru dan terjadi pada era reformasi sekarang ini di mana kekuasaan presiden menguasai DPR dan bisa dikatakan mudah sekali dia menguasai DPD kalau mau, tapi karena DPD tidak punya kewenangan yang signifikan ya mereka biarkan saja menggonggong, ya kan? Anjing menggonggong, kafilah berlalu karena tidak ada kekuasaan yang signifikan di Dewan Perwakilan daerah. Karena itu menurut saya, kalau kita mau meeting of mind dengan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, nanti dulu saya kira. Tidak bisa dilakukan sekarang. Semua pilihan perubahan konstitusi itu harus disandarkan pasca 2024. Jadi tetap harus melalui proses pemilihan umum dulu. Kenapa begitu? Agar tidak ada konflik of interest dari penguasa yang ada saat ini. Karena kalau misalnya mereka terlibat dalam proyek kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, maka pemboncengnya akan banyak sekali. Membonceng perpanjangan masa jabatan presiden, membonceng perpanjangan masa jabatan DPR, membonceng perpanjangan masa jabatan DPRD dan lain sebagainya, membonceng perpanjangan masa jabatan menteri, dan itu akan tidak produktif bagi politik Indonesia karena kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 bukan pada substansinya, tetapi lebih pada peluang untuk terus berkuasa. Karena itu proposalnya harus tetap setelah 2024, setelah pemilihan presiden 2000. Nah, karena itu menurut saya, kalau tidak
tidak ada perubahan sebelum 2024. Kita tidak tahu ada people power, misalnya gelombang rakyat dan lain sebagainya. Katakanlah normal skenarionya, ya kan? Kalau normal skenarionya yaitu pemilu 2024, cara untuk menyelamatkan bangsa ini hanyalah berupaya membuat pemilu yang jurdil. Tadi saya dikritik Husainuddin. Wah, nggak mungkin on the paper. Oh iya, memang hasrat manusia adalah ingin curang. Tapi paling tidak, presidennya yang kemudian harus berkomitmen untuk jurdil. Saya tahu kenapa pemilu jujur dan adil itu tidak gampang terlaksana. Karena semua main, penyelenggaranya main. Esensinya di oligarki tadi Bang, sebetulnya. Esensinya di cengkeraman oligarki, mekanisme apapun gitu. Ya, tapi kan Presiden Jokowi kan harus menunjukkan determinasi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kan kita mintanya dia berani berpihak kepada katakanlah gelombang rakyat ini. Dengan tadi konsesinya adalah dia tidak dipersoalkan setelah 2024. Tapi dia menjadi orang yang berani mengatakan saya memerintahkan untuk saya tidak terlibat dalam pemenangan calon apapun dan kemudian menjaga birokrasi, menjaga TNI, Polri untuk netral. Pertanyaannya adalah mungkin kita tidak percaya dia mampu. Itu soalnya. Kita punya waktu 4 menit Bang, silakan disingkat, masing-masing diberikan porsi untuk closing statement Bang. Silakan Bang. Ya, karena itu menurut saya harus dicari cara, ya kan, agar pemilu 2024 itu pemilu yang menjadi paling tidak sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, agar hasilnya bisa diterima. Itulah cara untuk menyelamatkan bangsa ini. Kalau tidak, maka akan ada penolakan terhadap hasil pemilu dan kita akan tambah runcang. Kira-kira itu.